Bagian kedua, pengangkatan, dan mengapa itu terjadi. Jaminan yang diberkati oleh Fanny Crosby, diterbitkan pada tahun 1873. Jaminan yang diberkati, Yesus milikku. Oh, betapa nikmatnya rasa kemuliaan ilahi. Pewaris keselamatan, pembelian Tuhan, lahir dari rohnya, dibasuh dalam darahnya. Menahan diri, ini ceritaku, ini laguku, memuji juru selamatku sepanjang hari. Ini ceritaku, ini laguku, memuji juru selamatku sepanjang hari. Penyerahan yang sempurna, kesenangan yang sempurna. Bayangan akan kegairahan kini muncul di hadapanku. Malaikat turun membawa dari atas, gema belas kasihan, bisikan cinta, menahan diri. Penyerahan sempurna, semuanya tenang. Aku di dalam juru selamatku bahagia dan diberkati. Menonton dan menunggu, melihat ke atas. Penuh dengan kebaikannya, hanyut dalam kasihnya, menahan diri. Bab 6. Pengangkatan. Pengangkatan adalah peristiwa yang menurut Alkitab terjadi pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kata pengangkatan berarti ditangkap, direnggut, direbut, atau dibawa ke tempat keberadaan lain. Hal itulah yang sebenarnya terjadi pada jutaan orang yang hilang. Yesus membawa mereka ke surga. Saya suka menganggapnya seperti teknologi teleportasi Star Trek. Yesus menyorot semua orang yang hilang. Jutaan orang yang hilang tampaknya tidak mempunyai kesamaan apapun. Mereka berasal dari seluruh dunia dan berasal dari ras, jenis kelamin, usia, pendapatan, dan budaya yang berbeda. Namun, mereka memiliki satu kesamaan keyakinan yang sangat penting. Setiap orang yang hilang menaruh iman mereka kepada Yesus Kristus. Sepanjang buku ini saya akan menyebut orang-orang ini sebagai orang beriman. Beberapa di antara Anda mungkin bertanya-tanya siapa Yesus ini, mengapa seseorang beriman kepadanya, dan apa sebenarnya maksudnya melakukan hal itu. Itu adalah pertanyaan bagus, dan itulah yang seharusnya Anda tanyakan. Saya menjawab setiap pertanyaan tersebut secara rinci di bagian ketiga buku ini. Dalam bab ini, saya menjelaskan mengapa Yesus mengambilnya, mengapa Anda tertinggal, dan apa artinya hal ini bagi Anda. Alkitab adalah firman Tuhan, dan berisi kebenaran karena Tuhan yang menulisnya. Tuhan adalah kebenaran. Tuhan memakai manusia untuk menulis, tapi Tuhan memberi mereka kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Lihat bagian 5 dan bagian 6 dalam buku ini untuk mempelajari segala sesuatu tentang Alkitab dan mengapa Anda dapat mempercayainya. Ini adalah surat cinta yang luar biasa dari Tuhan. Setiap kitab suci diilhami Allah dan berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengoreksi, dan untuk mendidik dalam kebenaran, agar setiap orang yang menjadi milik Allah diperlengkapi secara lengkap dan lengkap untuk setiap perbuatan baik. Kedua Timotius 3, 16-17. Jika kita ingin mengetahui mengapa Tuhan mengambil orang-orang yang hilang, maka kita perlu mencari jawabannya di dalam Alkitab. Mari kita mulai dengan memahami apa yang Alkitab katakan tentang pengangkatan. Tetapi kami tidak ingin kamu menjadi bodoh, saudara-saudara, mengenai orang-orang yang telah tertidur, supaya kamu tidak berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, maka Allah juga akan membawa serta mereka yang telah meninggal di dalam Yesus. Hal ini kami sampaikan kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kami yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Allah. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup, yang masih tersisa, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan, menyongsong Tuhan di udara. Jadi kita akan bersama Tuhan selamanya. Sebab itu hiburlah satu sama lain dengan kata-kata ini. 1 Tesalonika 4, 13-18. Perhatikan frasa diangkat. Dalam bahasa Latin diterjemahkan rapio. Dari situlah kita mendapatkan kata rapture dalam bahasa Inggris. Kitab suci ini memberitahu kita apa yang terjadi pada orang-orang yang hilang. Yesus turun dari surga dan mengumpulkan mereka di awan bersamanya. Ini memberitahu kita mengapa Yesus mengambil mereka. Itu karena mereka percaya Yesus mati dan bangkit kembali. Orang-orang yang hilang digambarkan, masih hidup dan masih tersisa sampai kedatangan Tuhan. Bukan hanya itu saja yang diambil Yesus.
Kita juga belajar bahwa orang-orang mati di dalam Kristus juga dikumpulkan. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus, namun sudah meninggal. Kematian juga dirujuk dalam kitab suci sebagai tertidur. Mereka mati antara kebangkitan Yesus dan pengangkatan. Ayat ini juga memberi kita gambaran sekilas tentang apa yang dilakukan orang-orang yang berkumpul itu sekarang. Dikatakan bahwa mereka akan bersama Tuhan selamanya. Itu berarti mereka sekarang bersama Yesus, Tuhan, untuk selama-lamanya. Jika Anda berduka atas kehilangan seseorang yang hilang, tenangkan diri Anda dengan mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Kitab suci itu ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 51 Masehi. Bagaimana dia tahu ini akan terjadi dan menjelaskannya secara rinci? Dia bukanlah seorang paranormal seperti yang mungkin dipikirkan sebagian dari Anda. Paranormal mendapatkan informasi mereka dari setan dan setan, bukan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melarang aktivitas semacam itu di dalam Alkitab. Paulus adalah salah satu nabi Allah. Dia bertemu Yesus setelah Yesus bangkit dan kemudian dia percaya. Tuhan berbicara kepada Paulus dan menunjukkan kepadanya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tuhan melakukan ini demi kebaikan kita sehingga kita bisa bersiap. Kitab suci ini juga ditulis oleh Rasul Paulus beberapa tahun kemudian pada tahun 55 Masehi. Ada beberapa petunjuk yang memberitahu kita bahwa bagian ini juga berbicara tentang pengangkatan. Petunjuk pertama adalah kita tidak akan tidur semua. Sekarang aku katakan ini saudara-saudara bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Dan begitu pula yang binasa mewarisi yang tidak binasa. Lihatlah, aku memberitahumu sebuah misteri. Kita tidak akan tidur semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada saat sangkakala terakhir dibunyikan. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena tubuh yang fana ini harus menjadi tidak dapat binasa, dan yang fana ini harus mengenakan keabadian. Tetapi ketika tubuh yang fana ini menjadi tidak dapat binasa, dan yang fana ini mendapatkan keabadian, maka apa yang tertulis akan terjadi. Kematian ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15, 50-54. Daging dan darah adalah acuan tubuh kita saat ini. Itu bersifat sementara dan tidak abadi. Itu sebabnya mereka tidak bisa hidup di kerajaan Tuhan, yaitu surga. Paulus memberitahu kita bahwa tidak semua orang akan tidur, yang berarti ada orang yang tidak akan mati. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mati itu berubah dalam sekejap. Hal ini terjadi ketika terompet dibunyikan. Terompet itu juga disebutkan dalam kitab suci sebelumnya yang telah kita bahas. Terompet itu menandakan pengangkatan. Kita mempelajari beberapa rincian tambahan tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang Yesus kumpulkan. Mereka mendapat tubuh abadi baru yang cocok untuk hidup di surga selamanya. Pada saat itu, tubuh mereka yang mudah rusak dan bisa mati diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa dan abadi. Ini adalah ayat kitab suci lain yang ditulis oleh Rasul Paulus juga pada tahun 51 Masehi yang merujuk pada pengangkatan. Sekarang, saudara-saudara, sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Sang Mesias dan berkumpulnya kita bersama-sama dengan Dia, kami mohon agar kalian tidak cepat goyah pikiranmu dan jangan pula merasa gelisah, baik oleh roh atau oleh kata-kata atau oleh surat sebagaimana dari kami yang mengatakan bahwa hari Mesias telah tiba. Jangan biarkan siapapun menipu Anda dengan cara apapun, sebab hal itu tidak akan terjadi, kecuali jika keberangkatan itu didahulukan dan manusia durhaka itu terungkap, yaitu anak kebinasaan. Tesalonika. Kedua-dua, 1-3 versi nama Ibrani. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias akan datang dan orang-orang percaya akan dikumpulkan bersamanya. Mesias artinya Kristus atau yang diurapi Tuhan. Itu adalah Yesus. Ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ketika Dia kembali secara fisik ke bumi. Kita belajar bahwa kedatangannya yang kedua tidak akan terjadi sampai kepergiannya terjadi terlebih dahulu. Itu merujuk pada pengangkatan. Begitu pengangkatan terjadi, manusia durhaka terungkap. Dia adalah antikristus. Anda tahu antikristus mempunyai peranan besar dalam peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jika orang-orang beriman masih ada di planet ini, mereka akan mencegah antikristus memainkan perannya. Anda akan belajar lebih banyak tentang antikristus nanti. Kitab suci tentang pengangkatan ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada tahun 90 Masehi. Yohanes adalah salah satu murid Yesus dan mengikuti Yesus selama pelayanannya.
Di sini, Yohanes mengutip sesuatu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia disalib. Murid-muridnya adalah orang-orang percaya yang beriman kepadanya. Jangan biarkan hatimu gelisah. Bertuhan, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku ada banyak rumah. Jika tidak demikian, aku pasti sudah memberitahumu. Aku akan menyiapkan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan menerima kamu di tempatku. Tetapi di mana saya berada, Anda mungkin juga berada di sana. Yohanes 14, 1-3. Yesus memberitahu mereka untuk percaya pada Tuhan dan pada saya, yaitu dirinya sendiri. Lalu dia bilang, ada banyak rumah di rumah ayahnya. Itu adalah rumah Tuhan. Dia berangkat untuk menyiapkan tempat bagi mereka di sana. Kita tahu bahwa rumah Tuhan ada di surga. Jadi Yesus berangkat ke surga dan dia akan datang mengambilnya nanti. Ini adalah hal berikutnya yang Yesus ingin mereka harapkan, yaitu kedatangannya kembali di masa depan untuk menjemput mereka. Ungkapan menerimamu untuk diriku sendiri berarti membawa ke dalam diri sendiri. Itulah yang sebenarnya terjadi pada hari pengangkatan. Yesus membawa orang-orang percaya kepada dirinya. Dia melakukan ini agar orang-orang beriman bisa berada di tempat dia berada. Yesus saat ini berada di surga. Pada saat pengangkatan, Yesus bertemu dengan orang-orang percaya di awan dan membawa mereka ke surga. Ayat ini berlaku bagi siapa saja yang beriman kepada Yesus. Orang-orang yang hilang saat ini berada di rumah Tuhan, surga. Jika Anda beriman kepada Yesus, Anda juga mendapatkan janji ini. Yesus juga telah menyiapkan tempat khusus untuk Anda. Beberapa orang telah menafsirkan bahwa kitab suci adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ketika dia secara fisik muncul kembali di planet ini. Tapi itu tidak masuk akal. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang percaya sudah bersamanya di surga dan bahkan ikut bersamanya ke bumi. Yesus tidak akan menerima atau membawa siapapun kepada dirinya pada kedatangannya yang kedua kali. Tidak, kitab suci berbicara tentang pengangkatan. Ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan pengangkatan yang saya bagikan sejauh ini berasal dari kitab-kitab Perjanjian Baru di dalam Alkitab. Jadi Anda mungkin berpikir pengangkatan adalah konsep yang relatif baru dan hanya diajarkan setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Bukan itu masalahnya. Pengangkatan juga disebutkan dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat beberapa ayat kitab suci yang menggambarkan peristiwa tersebut. Ini salah satu yang ditulis oleh Nabi Zefanya pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ia mendesak manusia untuk mencari Tuhan yang disebut Yahweh. Hal ini agar mereka dapat terlindungi atau disembunyikan pada hari murka Allah. Hal itulah yang terjadi pada pengangkatan para pengikut Yesus, yaitu melindungi mereka dari murka Tuhan. Carilah Tuhan, hai kamu semua yang rendah hati di negeri ini, yang menaati peraturan-peraturannya. Carilah kebenaran. Carilah kerendahan hati. Bisa jadi engkau akan disembunyikan pada hari murka Tuhan. Zefanya 2:3. Ini ditulis oleh Raja Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dalam kitab suci ini, dia memberitahu kita bahwa dia rindu untuk tinggal di rumah Tuhan. Dia tahu disinilah dia akan disembunyikan secara diam-diam pada hari kesusahan. Itulah salah satu alasan pengangkatan. Tuhan mengambil orang-orang percaya dan menyembunyikan mereka dengan aman di surga. Mereka dilindungi dari murka Tuhan dan kehancuran serta kebohongan setan selama masa yang paling sulit dan berbahaya ini. Ada satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, yang kuinginkan, agar aku boleh diam di rumah Tuhan seumur hidupku, melihat keindahan Tuhan dan mengagumi bait-Nya. Karena pada hari kesusahan, Dia akan mengurungku secara diam-diam di pavilionnya. Di tempat rahasia kemahnya, Dia akan menyembunyikan aku. Dia akan mengangkatku ke atas batu. Mazmur 27, 4-5. Inilah yang menurut saya merupakan gambaran terbaik tentang pengangkatan dalam Perjanjian Lama. Kitab suci ini ditulis oleh Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kita mempelajari rincian serupa dari kitab suci ini yang kita pelajari dalam Perjanjian Baru. Sebagaimana seorang perempuan yang sedang mengandung, yang menjelang waktu bersalinnya, kesakitan dan menjerit-jerit kesakitan. Demikianlah kami telah ada sebelum Engkau, ya Tuhan. Kami telah bersama anak-anak. Kami telah kesakitan. Kami melahirkan sepertinya hanya untuk angin. Kami belum melakukan penyelamatan apapun di bumi. Entah apakah penduduk dunia telah jatuh. Orang matimu akan hidup, mayat-mayatku akan bangkit. Bangunlah dan bernyanyilah, hai kamu yang diam di dalam debu. Fatau embunmu seperti embun tumbuh-tumbuhan, dan bumi akan mengusir roh-roh yang telah meninggal. Marilah umatku, masuklah ke dalam kamarmu, dan tutuplah pintumu. Sembunyikan diri Anda sejenak.
sampai kemarahannya hilang. Sebab, lihatlah, Tuhan keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahan mereka. Yesaya 26, 17-21. Dia memberitahu kita bahwa orang mati akan hidup, orang mati akan bangkit, dan bumi akan mengusir roh-roh yang telah meninggal. Kita tahu ini mengacu pada orang-orang percaya yang mati kepada Yesus karena mereka bergembira dan bernyanyi. Tidak ada kebahagiaan atau nyanyian di neraka. Itu adalah peristiwa pertama yang terjadi pada saat pengangkatan. Mayat orang-orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan. Ungkapan berikutnya dalam nubuatan Yesaya mengacu pada orang-orang percaya yang masih hidup dan diangkat. Dikatakan, "Marilah umatku, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu." Ini mirip dengan bagaimana Yesus menggambarkan pengangkatan. Bukan, Yesus berkata bahwa dia sedang menyiapkan sebuah ruangan untuk para pengikutnya dan dia akan datang menjemput mereka lagi. Pintu yang tertutup adalah tindakan perlindungan. Tuhan menutup pintu bahtera untuk melindungi Nuh dan keluarganya saat air bah. Orang-orang percaya dibawa ke kamar mereka yang telah disiapkan oleh Yesus. Beberapa kalimat terakhir menceritakan kepada kita bahwa orang-orang percaya yang telah meninggal yang dibangkitkan dan orang-orang percaya yang diangkat menyembunyikan diri mereka untuk sementara waktu karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena dosa mereka. Kejahatan berarti dosa. Hal inilah yang kita pelajari dalam kitab suci, pengangkatan di Perjanjian Baru. Saya harap Anda sekarang melihat bahwa Tuhan memperingatkan manusia tentang pengangkatan dan penghakiman yang akan datang selama ribuan tahun. Orang-orang yang hilang bertemu Yesus di awan, dan saat ini tinggal di surga di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Esa.